Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Hasan Al-Farisi dengan NIM 124490026 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi Institut Teknologi Sumatera. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas 1 di mata kuliah Gambar Teknik dengan membuat video tutorial YouTube minimal 10 menit menggunakan OBS dan suara harus jelas. Proses pembuatan rangkaian sederhana dengan komponen ATINI 85 dan 3 LED dengan nilai red, green, dan blue dan 1 LED WS2812B. Pada skematik editor, pastikan rangkaian terhubung dengan pin konektor power dan juga dituangkan dalam dokumen PDF. Langsung saja kita buka KiCad. Ini adalah tampilan awal untuk KiCad, seperti itu. Untuk membuat folder baru atau file baru, kita klik file, kita klik new project. Karena di sini saya sudah memiliki folder atau file, maka langsung saja ke skematik editor. Kita klik 2 kali skematik editornya. Nah, ini adalah tampilan awal untuk skematik editor. Setelah itu kita bisa klik ini plus simbol atau menggunakan shortcut A juga bisa. Kita cari komponen ATINI 85 yang ini, yang tipe S. Oke. Setelah itu kita cari juga komponen resistor. Nah, resistor. Kita bisa merotate-nya seperti ini dengan menggunakan shortcut R. Setelah itu kita butuh juga LED. Kita klik OK. Kita rotate dengan shortcut R. Setelah itu kita butuh komponen WS2812B. Kita berikan di sini. Setelah itu, karena kita butuh untuk resistor dan LED masing-masing 3 buah, kita bisa untuk menduplikatnya saja dengan mengklik Ctrl D. Kita duplikat lagi, kita rapihkan. Setelah itu untuk LED juga sama, kita Ctrl D untuk menduplikat, Ctrl D lagi untuk menduplikat. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapihkan. Setelah dirapihkan, kita lanjut untuk merangkai rangkaian ini. Kita bisa mengklik ini, kita sambungkan kaki resistor ini ke kaki LED ini. Ini juga sama, ini juga sama. Setelah itu kita bisa menghubungkan kaki resistor ini ke pin ATINI dengan melihat datasheet terlebih dahulu. Kita klik ATINI, shortcut D. Nah, di sini langsung tampil untuk datasheet dari ATINI 85 tersebut. Nah, ini adalah pin-pinnya. Di sini ada pin ground, ada pin PCC, ada pin PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, dan PB5. Kita menggunakan pin VCC, ground, PB0, PB1, PB2, PB3. Nah, seperti itu. Kita ke KiCad lagi. Kita rapihkan. Setelah itu kita bisa sambungkan
seperti ini, kita hubungkan seperti ini, dan kita hubungkan, sebentar, kita agak mundurkan sedikit. Setelah itu kita bisa hubungkan seperti ini. Nah, untuk pin WS2812B kita menggunakan pin DIN ini. Kita akan sambungkan ke pin ATINI di PB3 seperti itu. Sebentar, kita rapikan dulu jalur-jalurnya. Kita sambungkan ke pin ATINI di PB3. Oke. Setelah itu kita perlu power symbol. Kita klik ini atau shortcut P itu juga bisa. Kita cari power symbol VCC. Nah, ini VCC. Kita letakkan di VCC yang ada di ATINI 85. Setelah itu kita juga cari power symbol ground dengan mencarinya seperti ini, GND. Kita letakkan di sini. Oke. Setelah itu kita bisa menaruh pin VCC ini di VDD yang ada di WS2812B. Kita bisa klik ini dan menduplikatnya saja. Nah, seperti itu. Kita klik juga GND, kita beri di sini. Oke. Setelah itu kita bisa buat rangkaian seperti ini. Pakai LED, kita sambungkan ke ground yang ada di ATINI. Ini juga sama. Ini juga sama. Setelah itu di sini kan ada pin yang tidak terpakai. Kita bisa untuk memberikan tanda silang ini untuk menandakan bahwasanya pin ini tidak terpakai seperti itu. Kita bisa beri tanda X di sini. Setelah itu di sini dan di sini. Oke, yang terakhir kita bisa memberi power symbol power flag. Ini dia, kita beri di sini. Gunanya power symbol power flag ini untuk mencegah error ketika kita ingin mengecek apakah skematik ini sudah berjalan atau masih ada yang error seperti itu. Kita bisa menduplikatnya. Kita beri di sini. Oke. Setelah itu di ketentuan tugas saya untuk LED ini nilainya harus kita ubah menjadi red. Setelah itu ini green. Setelah itu ini blue. Sudah. Kita cek kembali apakah masih ada yang kurang. Setelah dirasa sudah cukup, kita bisa klik electrical rules checker. Kita klik. Nah, untuk tampilan di sini masih kosong. Kita bisa untuk mengklik run IRC.
untuk mengecek apakah skematik kita masih ada yang error seperti itu. Kita klik. Nah, di sini ada keterangan untuk error dan warning itu 0. Berarti untuk rangkaian yang telah kita rangkai itu menunjukkan bahwasanya rangkaian kita sudah benar dan tidak ada yang error seperti itu. Jadi untuk skematik ini udah selesai. Kita bisa juga untuk menambah footprint terlebih dahulu. Kita beri footprint resistornya itu SMD saja. Kita cari yang 1206 seperti ini komponennya. Kenapa kita menggunakan resistor yang 1206? Karena masih bisa lah untuk kita solder manual seperti itu. Kita bisa klik ini juga, sudah sama. Kita klik ini juga. Ini kita oke. Setelah itu untuk LED kita berikan footprint juga. Kita beri LED THT. Kita cari yang diameter, nah yang ini. Kita klik ini untuk 3D view. Nah, seperti ini kurang lebih. Di sini untuk macam-macam LED ada banyak, kurang lebih seperti ini untuk macam-macam LED. Namun kita memakai yang diameter 3 mm seperti itu, yang seperti ini. Kita klik OK. Ini pun juga sama. Kita klik OK. Oke, kita klik OK juga. Seperti itu. Kita cek kembali. Sudah aman. Sudah aman. Sudah aman. Sudah aman. Sudah aman. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Setelah itu bisa kita lanjutkan ke PCB editor dengan mengklik ini, PCB editor. Kita dulu. Nah, kita bisa untuk mengupdate skematik kita tadi dengan mengklik update PCB from schematic. Kita update PCB, kita close. Setelah itu kita bisa buat board PCB dengan mengklik add cards. Setelah itu kita lanjutkan mengklik ini, kita buat board PCB-nya. Segini saja cukup. Nah, setelah itu kita bisa melihat 3D design skematik PCB yang telah kita buat tadi. Tadi kan kita sempat untuk menambahkan footprint. Jadi footprint itu bisa kita lihat 3D view-nya dengan mengklik ini, 3D view. Kita klik. Nah, ini adalah PCB yang kita buat, yang ada di skematik tadi.
Di sini ada 3 buah LED, 3 buah resistor, 1 WS2812B, WS2812B, dan juga Atini 85. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk 3D view-nya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.